Disclaimer, cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi penulis dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama, tempat, atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini ditulis sebagai hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Pada 16 Mei 2167, Raja Iblis berhasil menaklukkan dunia, dan pertahanan umat manusia akhirnya runtuh. Kota-kota berubah menjadi puing. Langit tertutup abu, dan harapan telah lama menghilang. Di tengah kehancuran itu, hanya satu orang yang masih berdiri melawan para penjajah. Dia adalah Sichan, seorang Triple S Lightning Assassins, sekaligus harapan terakhir umat manusia. Semua ini bermula 7 tahun sebelumnya, ketika beberapa Raja Iblis turun ke bumi. Salah satunya adalah Lan Yue, makhluk kuat yang memimpin ras iblis dan menandai awal kehancuran umat manusia. Kini, Lan Yue berdiri tepat di hadapan Sichan, menatapnya dengan penuh penghinaan. Baginya, Sichan hanyalah sampah menyedihkan, sekaligus bukti lemahnya manusia. Dengan senyum bengis, Lan Yue menyatakan bahwa Sichan kini hanya memiliki satu kegunaan terakhir. Energi gelap yang mencekam mulai berkumpul di tangannya. Ia berniat menjadikan Sichan sebagai santapan dan menyerap kekuatannya. Begitu serangan dilepaskan, gelombang energi melesat ke arah Sichan dan menutup semua celah untuk menghindar. Saat serangan itu menghantam tubuhnya, kenangan-kenangan kelam dan menyedihkan membanjiri pikirannya. Sichan teringat wajah keluarga, rekan, dan gurunya yang tewas saat Raja Iblis menginvasi dunia. Amarah Sichan meledak. Semua orang yang ia cintai telah direnggut oleh para iblis. Karena itu, meski harus mengorbankan nyawa, ia bersumpah akan menyeret Lan Yue ikut hancur bersamanya. Dengan sisa kekuatan, Sichan mengaktifkan teknik ultimate-nya, Terminus Arc. Cahaya menyilaukan meledak dari tubuhnya, membanjiri segalanya. Lan Yue terkejut. Untuk pertama kalinya, tubuhnya tak mampu bergerak. Ia tak bisa memahami bagaimana manusia ini memiliki kekuatan sebesar itu. Saat tubuh Lan Yue dan Sichan mulai hancur, cahaya semakin terang dan menelan semua yang ada di sekitarnya. Di detik-detik terakhir itu, bayangan kematian adiknya kembali muncul di benaknya. Disusul wajah sang guru yang telah membimbingnya melewati tahun-tahun latihan tanpa akhir. Terakhir, ia mengingat keluarganya, masa damai yang tak akan pernah kembali. Sichan menerima takdirnya dengan penuh penyesalan. Ia menyesali dirinya yang tidak cukup kuat untuk melindungi mereka. Sichan berharap, seandainya saja ia sedikit lebih kuat, mungkin segalanya bisa berbeda. Di tengah ledakan cahaya yang memporak-porandakan seisi kota, Lan Yue mengutuk dengan amarah. Tak percaya dirinya dikalahkan oleh manusia yang dianggap paling hina. Tepat sebelum tubuhnya menjadi debu, Sichan menyesal karena tidak menemukan sarang iblis lebih awal. Jika Raja Iblis pertama berhasil dihentikan, mungkin semua penderitaan ini tak akan pernah terjadi. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan itu menghilang. Yang terlihat hanyalah sorot lampu di langit-langit ruangan. Perlahan, Sichan membuka mata. Ia menyadari dirinya sedang berbaring di atas ranjang. Dengan kebingungan, Sichan bangkit dan bertanya-tanya bagaimana mungkin dirinya masih hidup. Saat mendekat ke jendela, pemandangan di luar membuatnya terpaku. Ia berada di sebuah ruang kesehatan sekolah. Baginya, semua ini terasa mustahil. Dunia seharusnya sudah lama hancur. Setelah menenangkan diri di depan cermin, Sichan mulai menerima kenyataan yang tak masuk akal. Ia telah kembali ke masa lalu, 10 tahun sebelumnya, ke masa kuliahnya. Tiba-tiba, suara statis menggema di kepalanya. Sebuah pesan sistem muncul di hadapannya. Power of Gluttony atau yang lebih dikenal dengan kekuatan pelahap segalanya telah terhubung sepenuhnya. Sichan menatap tanggal yang tertera. 16 Mei 2057, artinya jelas, ia benar-benar kembali 10 tahun ke masa lalu. 3 tahun sebelum kedatangan para Raja Iblis. Dalam 3 tahun ke depan, Raja Iblis pertama yang dikenal sebagai Wrath akan turun ke bumi dan membuka gerbang neraka. Peristiwa itulah yang menjadi awal kehancuran total umat manusia dan alasan Sichan kehilangan segalanya. Kini, Sichan menyadari satu hal. Masa depan kali ini akan berbeda. Jika ia bisa mengalahkan Wrath sejak awal, maka gerbang itu tidak akan pernah terbuka. Dan jika gerbang tidak pernah terbuka, maka masa depan dunia bisa diubah. Pada saat itu, pesan yang sama seperti sebelumnya kembali muncul, menegaskan bahwa penyatuan kekuatan Gluttony telah sepenuhnya selesai. Sichan mengernyit bingung, mencoba memahami apa sebenarnya layar aneh yang terus melayang di depan matanya itu.
Layar itu menampilkan rentetan informasi seputar atribut kekuatan, stamina, kecepatan, layaknya status kekuatan di dalam game. Si Chen benar-benar kebingungan. Dalam kehidupan sebelumnya, ia tidak pernah menemukan hal semacam ini. Ia hanya mengandalkan kekuatan Awaken. Di dunia ini, hanya 1 dari 10.000 orang yang bisa membangkitkan kekuatan dan menjadi Awakener. Kampus tempatnya belajar adalah yang terbaik di negara itu, dibangun khusus untuk merekrut dan melatih para petarung. Namun, di kehidupan lamanya, si Chen gagal Awaken selama berkuliah di sana. Itulah alasan ia terus dirundung dan diinjak-injak. Tiba-tiba, layar itu kembali bersinar dan menampilkan informasi baru. Menunjukkan kelas Lightning Assassin beserta seluruh kemampuan dan karakteristiknya. Si Chen membeku. Kekuatan itu persis seperti yang ia miliki di kehidupan sebelumnya. Si Chen mulai bertanya-tanya apakah dirinya mewarisi kekuatan lama tersebut. Jika benar, itu berarti dirinya telah bangkit jauh lebih awal kali ini. Setelah mengganti profesinya dari Gluttony ke Lightning Assassins, si Chen merasakan kekuatan familiar yang mengalir dan melonjak di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, suara pintu terbuka terdengar. Sahabatnya, Malong masuk dengan wajah terkejut. Malong segera mendekat dan memastikan apakah si Chen sudah sadar dan baik-baik saja. Si Chen menyadari satu hal penting. Seperti yang ia duga, tidak ada seorang pun selain dirinya yang bisa melihat layar sistem tersebut. Malong menatapnya dengan perasaan tak percaya. Luka-luka parah yang diderita si Chen akibat perundungan kemarin telah lenyap sepenuhnya. Melihat Malong dalam keadaan hidup membuat dada si Chen terasa sesak. Di kehidupan sebelumnya, sahabatnya ini tewas secara mengenaskan pada hari ketiga turunnya Raja Iblis. Si Chen tersenyum. Saat itulah ia benar-benar yakin bahwa dirinya telah kembali ke masa lalu. Malong lalu mengingatkan bahwa tes peringkat akan diadakan besok dan itu sangat penting untuk kelulusan mereka. Ia pun membawa si Chen keluar dari ruang perawatan menuju halaman kampus. Di luar, halaman kampus dipenuhi mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian. Ada yang berlatih teknik bertarung, mengaktifkan kemampuan, berlari, atau sekadar beraktivitas santai. Suasana itu terasa damai, sesuatu yang sudah lama tidak dilihat si Chen. Ia menyadari betapa rindunya ia pada pemandangan orang-orang yang masih hidup. Di tengah langkahnya, si Chen tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia telah kehilangan segalanya. Jika kali ini ia tidak melakukan apa-apa, masa depan yang sama akan kembali terulang. Kesadaran itu membuatnya mengambil keputusan. Ia harus menjadi kuat dan meningkatkan levelnya secepat mungkin. Namun, ada satu masalah besar. Satu-satunya cara untuk naik level adalah berburu monster di sarang iblis, dan tempat-tempat itu sepenuhnya dikuasai guild besar. Orang luar sepertinya tidak punya akses ke sana. Meski begitu, si Chen mulai bertanya-tanya seberapa kuat dirinya sekarang. Sebagian besar mahasiswa masih berada di peringkat E, dan hanya para jenius sejati atau mereka yang mendapat dukungan guild yang mampu mencapai peringkat D. Dengan statistiknya saat ini, si Chen penasaran peringkat apa yang akan ia raih dalam tes besok. Satu hal yang ia yakini, setidaknya sekarang ia sudah jauh lebih kuat dibanding Malong. Tiba-tiba, sebuah bola basket melayang dan menghantam wajah Malong dengan keras. Tawa mengejek terdengar dari atas tribun penonton ketika sekelompok mahasiswa berandalan muncul. Gong Cheng menyeringai, menyindir bahwa mereka berdua pulih dengan cepat dari perkiraan. Gong Cheng lalu menyuruh mereka untuk membelikan minuman sebagai permintaan maaf karena telah mengganggunya bermain bola. Mendengar itu, ingatan si Shen langsung kembali ke kenangan lama, di mana Gong Cheng menekan kepalanya ke dalam wastafel dan mempermalukannya. Malong saat itu terus memohon agar mereka berhenti. Namun tidak ada satupun yang peduli. Gong Cheng malah tersenyum licik, beralasan bahwa semua ini dilakukan demi kebaikan si Chen. Ia menganggap sedikit kekerasan mungkin bisa memicunya untuk awaken. Tawa jahat Gong Cheng dan kelompoknya pun meledak saat si Chen akhirnya tak sadarkan diri. Begitu kehilangan minat, mereka pergi begitu saja, meninggalkan si Chen terduduk lemah di sudut ruangan. Milong segera memanggil namanya berulang kali, berharap si Chen masih hidup. Dalam keadaan setengah sadar, si Chen hanya bertanya-tanya satu hal. Mengapa orang-orang itu tidak pernah berhenti mengincar pecundang lemah sepertinya? Saat itu si Chen menyadari sebuah kebenaran pahit. Iblis sejati tidak hanya ada di sarang iblis, tapi juga ada di dunia manusia. Kembali ke realitas, si Chen maju dan menegaskan bahwa Malong tidak melakukan kesalahan apapun, dan justru merekalah yang seharusnya meminta maaf. Sikap menantang si Chen justru membuat Gong Cheng semakin bersemangat.
Ia menyeringai, merasa hari ini akan menjadi hiburan tambahan bagi kelompoknya. Si Chen menatap balik dengan tatapan setajam pisau. Ia tahu persis alasan di balik sikap sombong Gong Cheng. Kakaknya adalah presiden Dewan Pengawas Siswa, meskipun Gong Cheng sendiri hanyalah seorang awakener peringkat E. Ketegangan itu langsung memancing perhatian mahasiswa lain. Bisik-bisik menyebar, diikuti tawa mengejek. Bagi mereka, si Chen dan Malong hanyalah bahan hiburan, sekaligus dua orang paling tak berguna di kampus. Di saat yang sama, Gong Cheng menatap si Chen dan menyuruhnya mengulangi perkataannya tadi. Namun si Chen tetap tenang. Ia hanya meminta mereka berhenti mengganggunya. Pengakuan itu justru memicu ledakan emosi. Gong Cheng menerjang dan melayangkan pukulan penuh ke arah si Chen. Namun, serangan itu dihentikan dengan satu gerakan tenang dan memukul mundur Gong Cheng. Semua orang terpaku. Para mahasiswa tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Si Chen, yang dikenal belum mengalami awakening, mampu membalas serangan seperti itu. Gong Cheng diliputi amarah. Harga dirinya hancur. Ia tak terima bahwa seseorang yang selama ini ia rendahkan bisa berbalik melawannya. Namun bagi si Chen, momen ini adalah kesempatan sempurna. Ia memilih untuk menguji kekuatan profesi Lightning Assassin. Aliran petir mulai menyelimuti tubuh si Chen, membuat udara di sekitarnya bergetar. Di sisi lain, Gong Cheng mengaktifkan armor iblis tak tertembus. Ia menerjang ke depan, yakin serangan berikutnya akan menghancurkan si Chen sepenuhnya. Namun, gerakan si Chen jauh lebih cepat. Tinjunya menghantam telak di wajah Gong Cheng. Tubuh pria itu terpental, terseret jauh ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Semua orang membeku. Tak seorang pun menyangka si Chen bisa melontarkan Gong Cheng sejauh itu hanya dengan satu pukulan. Sementara itu, Gong Cheng hanya bisa mengumpat kesal. Meski babak belur, Gong Cheng menolak menyerah. Dengan sisa tenaganya, ia kembali menyerang. Si Chen dengan cepat menangkap lengan kiri Gong Cheng, lalu bersiap membalas dengan tinjunya. Satu pukulan penuh menghantam wajah Gong Cheng. Tubuh Gong Cheng terlempar jauh sebelum tersungkur di tanah dan menghantam tembok di belakangnya. Pertarungan pun berakhir. Gong Cheng tergeletak tak berdaya dan perlahan kehilangan kesadaran. Keheningan menyelimuti area. Para mahasiswa hanya bisa menatap kosong, tak mampu mencerna apa yang baru saja mereka lihat. Tak seorang pun memahami bagaimana seorang pecundang seperti si Chen bisa menjadi sekuat ini. Sementara itu, si Chen membuka layar statusnya. Dari situ, ia menarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, ia bisa beralih ke profesi Lightning Assassin kapanpun ia mau. Kedua, bahkan di level 1, kekuatannya sudah berada di tingkat yang mengerikan. Cukup untuk menghadapi para Awakened lemah tanpa kesulitan. Meski begitu, satu pertanyaan masih tersisa. Tidak ada satupun perubahan pada statistiknya setelah mengalahkan Gong Cheng. Sebuah dugaan muncul di benaknya. Mungkin karena ia belum menghabisi Gong Cheng sepenuhnya. Si Chen lalu melangkah mendekati Gong Cheng yang tergeletak tak berdaya. Ia ingin memastikan satu hal. Apakah cara mendapat XP di dunia ini masih sama seperti di kehidupan sebelumnya? Sebelum si Chen sempat menguji teorinya, suara tegas memotong ketegangan yang menyelimuti area. Lin Yu, wakil presiden Dewan Pengawas Siswa, melangkah maju dengan ekspresi tenang. Ia menilai hukuman yang diterima Gong Cheng sudah lebih dari cukup dan memastikan bahwa insiden seperti ini tidak akan terulang. Si Chen menoleh dengan tatapan dingin. Ia penasaran apakah Dewan Siswa benar-benar serius melindungi sampah seperti Gong Cheng. Sejak awal dirinya memang tidak berniat bertindak berlebihan, tetapi orang seperti Gong Cheng tidak akan pernah berhenti jika tidak benar-benar dipojokkan. Tatapan tajam si Chen membuat rekan-rekan Gong Cheng gemetar. Mereka bersumpah tidak akan pernah mengganggu si Chen lagi. Malam pun tiba. Di asrama kampus, suasana menjadi gaduh. Malong dengan penuh semangat menceritakan kejadian sore tadi kepada teman-teman sekamarnya. Si Chen benar-benar telah awakening dan dengan mudah menghabisi Gong Cheng beserta kelompoknya. Namun, tidak ada satupun yang percaya. Xiang Zuo hanya menyindir jika si Chen memang sekuat itu, dia seharusnya tak harus melakukan latihan fisik dasar seperti lari. Baginya, cerita Malong terdengar mengada-ada. Xiang Yu sepakat, menganggap pikiran Malong sudah rusak karena kepalanya terbentur terlalu keras. Bagaimanapun juga, mereka berempat ditempatkan di kamar yang sama karena dicap sebagai siswa terburuk tahun ini. Xiang Zuo menegaskan bahwa dirinya hanya peringkat keempat terburuk, yang secara teknis menjadikannya nomor 1 di kamar ini. Hanya dirinya pemilik profesi tempur, sementara yang lain hanyalah tipe pendukung. Xiang Yu pun mengingatkan agar berhenti membuat keributan, karena tidak ada gunanya berdebat sekarang.
Besok adalah hari ujian peringkat akhir sebelum evaluasi kelulusan. Dan saat itulah, siapa yang benar-benar kuat akan terlihat dengan jelas. Sementara itu, di depan gerbang sarang iblis latihan peringkat E, sekelompok orang tampak berjaga di sekitarnya. Lalu, Gong Ting, presiden Dewan Siswa sekaligus kakak kandung Gong Cheng, keluar dari sana bersama wakilnya, Lin Yu. Gong Ting menyatakan latihan hari itu selesai dan memerintahkan semua anggota timnya untuk pergi. Tak jauh dari sana, Gong Cheng terlihat bersandar dengan tubuh penuh perban dan wajah lebam. Gong Cheng mengeluh bahwa dirinya tak bisa tidur dengan tenang sebelum kakaknya membalas penghinaan yang diterimanya. Gong Ting hanya menjawab singkat, ia sudah menerima laporan dan akan mengurus semuanya. Malam harinya, di sebuah ruangan mewah, Gong Ting duduk dan makan malam bersama Lin Yu. Lin Yu menanyakan rencana Gong Ting setelah adiknya dihajar separah itu. Gong Ting justru mempertanyakan satu hal. Apakah orang bernama Si Chen itu benar-benar sekuat yang diceritakan adiknya? Lin Yu menjelaskan bahwa di kampus jumlah siswa peringkat D bahkan belum mencapai 10 orang. Dan semua yang mencapai level itu sudah direkrut oleh Gong Ting. Sementara siswa lain tidak punya akses ke sarang iblis, yang berarti mereka tidak punya cara untuk berkembang lebih jauh. Di saat yang sama, di lapangan kampus, Si Chen berlari menembus derasnya hujan. Tas di punggungnya dibebani baja seberat 100 kg. Namun ia tetap menyelesaikan latihan hariannya sejauh 20 km. Latihan dasar seperti ini dapat memperkuat fisiknya, pondasi mutlak bagi seorang awakener untuk menggunakan kekuatan ekstrim. Meski begitu, jauh di dalam hatinya, Si Chen tahu, semua latihan ini masih belum cukup. Hujan yang mengguyur membangkitkan ingatan lama, tahun 2160. Hari ketika Raja Iblis Wrath turun ke dunia. Hari di mana satu-satunya keluarga yang tersisa baginya, sang adik, direnggut oleh makhluk itu. Wrath adalah sosok pertama yang membuka gerbang iblis, dan dari sanalah kehancuran umat manusia dimulai. Karena itulah tujuan Si Chen sudah jelas, ia harus menghentikan Wrath. Jika Raja Iblis itu bisa dibunuh sebelum membuka gerbang, maka seluruh masa depan bisa diubah. Waktu tersisa hanya 3 tahun. Si Chen harus jadi lebih kuat dan lebih cepat dari Raja Iblis Wrath. Di tengah hujan, ponselnya bergetar. Tangan Si Chen langsung gemetar saat melihat nama yang muncul di layar. Itu panggilan dari adiknya, Si Yun. Panggilan itu membuat dadanya sesak. Di seberang sana, sang adik terdengar mengoceh seperti biasa. Ia menjelaskan bahwa ponselnya sempat mati karena mengikuti kompetisi. Ia juga berkata dengan penuh semangat bahwa jika berhasil menang, masalah biaya sewa rumah mereka akhirnya bisa teratasi. Si Chen terdiam. Dalam masa depan yang penuh kehancuran, ia berdoa berkali-kali hanya untuk mendapat kesempatan kedua seperti ini. Adiknya mengaku heran dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja, tanpa tahu bahwa air hujan bercampur dengan air mata di wajah kakaknya. Si Chen hanya menjawab dengan senyum bahagia bahwa semuanya baik-baik saja. Ia mengaku sudah lama tidak mendengar suara adiknya, meski sang adik tidak benar-benar memahami maknanya. Setelah panggilan berakhir, Si Chen berhenti sejenak. Kini ia yakin, segalanya benar-benar dimulai dari awal, dan kali ini ia tidak akan gagal. Dengan tekad membara, Si Chen kembali berlari menembus hujan. Apapun risikonya, ia akan menjadi lebih kuat. Ia akan melindungi orang-orang yang ia cintai meski harus terjatuh ke dalam neraka tanpa ujung. Malam itu, kembali di asrama, Si Chen mandi dan perlahan menyesuaikan diri dengan tubuh mudanya. Sambil terbaring di ranjang, Si Chen sadar masalah terbesarnya masih belum terpecahkan. Untuk naik level, ia harus memasuki sarang iblis. Tapi tempat itu sepenuhnya dikendalikan oleh guild besar. Hanya mereka yang kaya dan berpengaruh yang mendapat akses. Orang biasa tidak punya kesempatan berburu monster sama sekali. Pertanyaan besar pun muncul. Bagaimana caranya untuk bertemu monster? Belum lagi, ia sama sekali belum memahami apa sebenarnya kekuatan glutoni. Saat tubuhnya mulai terlelap, tiba-tiba sistem glutoni aktif. Tubuh fisiknya ditarik paksa dan terhempas keras saat mendarat di sebuah dunia aneh. Langit merah darah membentang sejauh mata memandang, dengan langit kemerahan yang seolah tak berujung. Di kejauhan, sebuah menara raksasa menjulang tinggi, memancarkan aura mengerikan yang mendominasi seluruh ruang. Si Chen terdiam, kebingungan. Ia tidak tahu di mana dirinya berada atau apa yang baru saja terjadi. Beberapa saat lalu, ia masih tertidur. Kini, ia telah berada di tempat yang sama sekali asing. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Sekelompok anjing tengkorak bergerak mendekat.
Mereka adalah Deathhound, monster kelas I. Si Chen segera mengganti profesinya ke Lightning Assassin. Ia menduga tempat ini semacam sarang iblis, meski bentuknya jelas berbeda. Namun satu hal pasti, makhluk-makhluk itu berniat membunuhnya. Dengan gerakan kilat, si Chen menebaskan pedang petirnya. Tanpa henti, si Chen terus bergerak. Satu demi satu, anjing tengkorak tumbang di tangannya. Cairan merah menyembur keluar dan membanjiri tanah. Di titik itu, si Chen menyadari sesuatu yang penting. Dengan kekuatan ini, monster peringkat E bukan lagi ancaman. Sebuah notifikasi muncul. Levelnya kini naik ke level 2. Segalanya terasa aneh. Tempat ini begitu nyata, sama sekali tidak seperti mimpi. Baru saat itu kesadarannya tersentak. Tempat ini terasa seperti sarang iblis yang hanya bisa diakses olehnya. Belum sempat berpikir lebih jauh, seekor bos anjing tengkorak raksasa tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Si Chen menghujani monster itu dengan tebasan petir hingga tubuhnya tercabik dalam sekejap. Notifikasi muncul lagi. Levelnya meningkat lagi. Si Chen kini mencapai level 3. Ia juga memperoleh 18 taring dan sebuah kristal anjing tengkorak. Namun sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Di atas mayat anjing tengkorak, sebuah pesan sistem muncul. Opsi penyerapan tersedia. Si Chen membeku kebingungan. Penyerapan bukanlah mekanisme yang seharusnya ada. Namun rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Ia mengulurkan tangan. Cahaya menyilaukan langsung menyelimuti tubuhnya. Energi sihir monster itu mengalir keluar dan tersedot ke arahnya. Seluruh energi itu terkumpul di kepalan tangannya, lalu terserap sepenuhnya. Saat cahaya meredup, tubuh monster itu lenyap, berubah menjadi sebuah kartu kekuatan. Saat itulah si Chen akhirnya mengerti. Ia bisa menyerap musuh dan mengubah mereka menjadi kartu profesi. Kesadaran itu menghantam pikirannya seperti sambaran petir. Ingatan lama muncul. Kekuatan ini pernah digunakan Lan Yue untuk melahap kekuatannya. Kini semuanya menjadi jelas. Kekuatan melahap milik para Raja Iblis telah berpindah. Sekarang, kekuatan itu berada di tangannya. Di dunia ini, profesi para Awakener punya kelebihan dan kekurangan bawaan. Setiap orang hanya bisa memiliki satu profesi. Namun, faktanya si Chen kini memegang dua profesi sekaligus. Lightning Assassin dan Cloud Warrior. Fakta itu sudah cukup menampar logika dunia ini. Jika si Chen benar-benar bisa menyerap kekuatan monster, maka profesinya tak akan memiliki batas. Potensi itu menyalakan tekad di dalam diri si Chen. Namun di balik semua itu, sebuah pertanyaan besar mulai muncul. Bagaimana ia bisa mendapat kekuatan luar biasa ini? Dan yang lebih penting, apa sebenarnya menara iblis yang menjulang tinggi di hadapannya ini? Belum sempat menemukan jawaban, tekanan luar biasa tiba-tiba muncul. Gravitasi di sekitarnya terdistorsi. Tubuhnya terasa seperti ditekan oleh gunung tak kasat mata. Si Chen nyaris tidak bisa bergerak. Sebuah suara bergema di seluruh ruang. Suara yang tenang, dalam, dan penuh intimidasi. Sosok misterius itu menyambut kedatangan si Chen. Seolah-olah sudah lama menantikan momen ini. Aura yang dipancarkannya membuat naluri si Chen berteriak bahaya. Tubuhnya tanpa sadar melompat menjauh. Naluri si Chen berteriak bahaya. Ia tahu posisinya masih di peringkat D, sementara makhluk di hadapannya berdiri di peringkat S. Kesenjangan kekuatan itu seperti jurang kematian. Namun yang lebih mengerikan bukanlah kekuatannya, melainkan fakta bahwa makhluk itu mengenalnya. Sebelum si Chen sempat bergerak, makhluk misterius itu sudah muncul di belakangnya. Serangan mendadak menghantam tubuhnya. Ia terlempar jauh dan menghantam tanah. Namun ada yang aneh. Setiap serangan sengaja menghindari titik vital, hanya melemparkannya semakin jauh. Ia bahkan sempat bergumam bahwa si Chen masih terlihat kesulitan. Di tengah rasa sakit itu, si Chen akhirnya menyadari kebenaran yang mengerikan. Makhluk itu tidak ingin membunuhnya. Ia ingin si Chen menyerah. Tawaran pun muncul. Si Chen diminta tinggal di tempat ini dan menjadi penjaga menara sebagai bawahannya. Tanpa ragu, si Chen menolak tawaran itu. Meski tak tahu apa tujuan makhluk tersebut, ia tak sudi membusuk di lubang neraka ini. Keputusannya langsung dibalas. Sebuah tebasan cepat merobek lengan kirinya. Makhluk itu menekankan bahwa membunuh si Chen bukanlah hal sulit baginya. Ia hanya menahan diri karena hanya si Chen yang berhasil menembus tempat ini. Energi gelap tiba-tiba meluap, membentuk daratan raksasa yang melayang dan mengangkat makhluk itu ke udara. Dengan nada dingin, ia memberi si Chen kesempatan terakhir, menetap di menara ini atau hancur menjadi abu. Kilat petir meledak liar di sekujur tubuh si Chen. Meski berada di ambang kematian, matanya tetap menyala penuh tekad. Ia memilih melawan. Si Chen menerjang maju dengan niat membunuh.
Makhluk itu langsung melemparkan belasan batu raksasa ke arahnya. Namun si Chen berhasil menghindar, lalu memanfaatkan batu-batu itu sebagai pijakan untuk mendekat. Sambil bergerak, si Chen menganalisis pola serangan lawannya. Setiap serangan selalu diawali jeda persiapan selama 0,4 detik. Celah sekecil itu adalah satu-satunya peluang. Makhluk itu kembali melancarkan tebasan cepat. Si Chen menghindar, memanfaatkan momentum untuk melesat ke belakang. Ia berbalik arah dan menusukkan pedang petirnya tepat ke jantung lawan. Si Chen langsung berlari menjauh, memanfaatkan efek kelumpuhan dari tebasan petir tadi. Ia berusaha meraih sumber cahaya yang biasa digunakan sebagai jalan keluar dari sarang iblis. Namun tepat saat ia hampir mencapainya, cahaya itu menghilang. Tiba-tiba, makhluk itu muncul di belakangnya. Ia menyebut bahwa cahaya tersebut hanyalah ilusi. Tempat ini bukanlah sarang iblis seperti yang si Chen kira. Meski begitu, ia memuji kecerdasan si Chen karena berhasil menemukan celah dalam serangannya. Akhirnya, makhluk itu mengungkap jati dirinya. Ia menyebut dirinya sebagai iblis api penyucian, Star Warrior peringkat S. Si Chen tersentak. Ia pernah melihat makhluk ini sebelumnya. Makhluk itu berada di dalam tubuh Raja Iblis Lan Yue. Si Chen masih ingat dengan jelas pertarungan terakhir di kehidupan sebelumnya. Saat itu, Lan Yue bertarung dengan cara yang melampaui nalar. Ia berpindah dari satu profesi tingkat tinggi ke profesi lain. Dalam sekejap ia berubah menjadi Lightning Assassin, lalu beralih ke wujud monster menyerupai naga es, kemudian ke bentuk monster tanaman. Namun di antara semua wujud itu, ada satu yang paling membekas dalam ingatannya. Bentuk yang identik dengan iblis api penyucian. Makhluk yang kini berdiri di hadapannya. Tubuh si Chen membeku. Maka hanya ada satu kemungkinan. Iblis api penyucian telah dilahap oleh Lan Yue dengan kekuatan glutoni. Dan jika kekuatan itu kini menyatu dengan tubuhnya sendiri, maka tempat ini bukanlah dunia lain. Ini adalah ruang dimensi di dalam tubuhnya. Iblis itu memuji ketangguhan mental dan ketajaman pikiran si Chen. Si Chen telah membuktikan dirinya layak menerima semua yang tersembunyi di tempat ini. Ia lalu mengeluarkan sebuah kunci, Key of the Void. Satu-satunya kunci yang mampu membuka gerbang menara iblis. Iblis api penyucian menjelaskan bahwa Lan Yue telah melahap banyak iblis, dan iblis-iblis terkuat di antara mereka kini tersegel di dalam menara. Ia mendorong si Chen untuk melahap mereka satu persatu, menjadikan setiap iblis sebagai bahan bakar bagi kekuatannya sendiri. Namun si Chen masih ragu. Ia tak mengerti mengapa iblis ini justru membantunya. Sebagai jawaban, iblis api penyucian berkata bahwa bahkan di antara ras iblis pun tetap ada yang baik dan jahat. Para raja iblis telah membantai seluruh klannya hanya demi memuaskan nafsu mereka. Sejak saat itu, ia menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Dan kini, kesempatan itu akhirnya tiba. Dulu, seseorang pernah mengatakan hal yang sama padanya, bahwa hanya si Chen yang bisa diharapkan untuk membalas dendam mereka. Saat si Chen bertanya siapa orang itu, iblis api penyucian hanya menunjuk ke arah menara iblis. Semua jawaban yang si Chen cari tersembunyi di sana. Sesaat kemudian, tubuh iblis api penyucian mulai bersinar, memancarkan energi luar biasa. Ia menawarkan seluruh kekuatannya kepada si Chen, memintanya menerima warisan ini dan membuat para raja iblis membayar dengan harga yang setimpal. Ia mendesak si Chen untuk membuka gerbang menara, menaklukkan mereka satu persatu, terus maju hingga semua raja iblis dilahap habis, berdiri di puncak dunia. Dan hanya mereka yang memiliki tekad seperti itulah yang layak menerima kekuatannya. Perlahan, tubuh iblis api penyucian memudar. Seluruh energinya tersedot ke arah si Chen. Cahaya menyilaukan meledak di telapak tangannya. Sebuah notifikasi muncul. Si Chen telah melahap iblis api penyucian. Level meningkat ke level 10. Ia juga memperoleh 2 pedang dunia bawah milik iblis tersebut. Proses pelahapan selesai. Kartu profesi iblis api penyucian muncul, menampilkan kemampuan mengerikan seperti Bone Grip Ruin dan Triple Gravity Strike. Saat itu, si Chen akhirnya memahami segalanya. Ia mengepalkan tangan dan bersumpah, semua raja iblis akan membayar harga ini dengan darah. Tiba-tiba, Chen terbangun dari tidurnya karena suara ribut dari teman-teman sekamarnya. Mereka tampak sibuk, saling mengingatkan agar memakai seragam dan tidak terlambat. Dalam keadaan setengah sadar, si Chen sempat mengira semuanya hanyalah mimpi. Seluruh lukanya dari pertarungan semalam telah sembuh total. Namun ketika membuka panel status, keraguannya lenyap. Semua itu nyata. Levelnya telah melonjak ke level 10.
dan seluruh hasil drop dari menara iblis ikut terbawa ke dunia nyata. Menyadari bahwa kekuatannya meningkat 10 level hanya dalam satu malam, si Chen mulai bertanya-tanya, peringkat apa yang kini ia miliki. Belum sempat berpikir lebih jauh, Xiang Zuo memanggil namanya. Dengan senyum mengejek, ia menyinggung bulan malong semalam yang membanggakan si Chen, seolah-olah sudah menjadi orang kuat. Ia lalu menantangnya, bertanya, apakah si Chen benar-benar berniat merebut posisinya sebagai yang terkuat di kamar mereka. Xiang Yu ikut menimpali. Meski mereka semua masih di peringkat E, peringkat itu terbagi dalam 3 lapisan. Mereka sendiri masih berada di lapisan terbawah. Dengan percaya diri, ia mengaku telah mencapai lapisan peringkat E menengah dan menegaskan bahwa perbedaan antar lapisan sangatlah besar. Ia bahkan mengklaim sanggup menghadapi 10 orang seperti si Chen dan Malong sekaligus. Malong berbisik pada si Chen, menyarankannya menargetkan peringkat D untuk menakut-nakuti Xiang Yu. Sesampainya di arena tes, suasana terasa ramai namun penuh ketegangan. Para siswa tampak gugup sekaligus bersemangat, tak sabar menantikan peringkat terbaru mereka. Di tengah keramaian, Xiang Zuo melihat sekelompok siswa yang mendorong orang lain dengan sikap arogan, antek-antek Gongcheng. Ia menyarankan agar mereka menjauh demi menghindari masalah. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Begitu para antek itu melihat si Chen, mereka langsung membungkuk hormat. Dengan suara lantang, mereka menyambutnya sebagai bos si Chen. Xiang Zuo terpaku. Ia menatap pemandangan itu dengan kebingungan. Mungkin semua yang dikatakan Malong semalam memang benar. Si Chen benar-benar telah menjadi kuat. Si Chen sendiri memilih pergi tanpa menggubris mereka. Tiba-tiba, sebuah suara dingin menyayat keramaian. Jiang Jian, anggota Dewan Pengawas Siswa, melangkah maju. Dengan senyum merendahkan, ia menyinggung insiden yang melibatkan Gongcheng kemarin. Ia penasaran apakah si Chen sadar bahwa orang yang dia hajar sampai babak belur adalah adik dari Presiden Dewan Siswa, Gong Ting. Rekan-rekan si Chen langsung panik. Semua tahu Jiang Jian adalah awakener peringkat D yang cukup kuat. Mereka tak mengerti mengapa orang itu mengincar si Chen. Jiang Jian mendekat dan berbisik dengan senyum sinis. Ia mengaku bisa mengenali orang kuat hanya dari baunya. Namun dari si Chen, ia tidak mencium apapun, selain bau orang lemah yang ditakdirkan menjadi pecundang seumur hidup. Si Chen hanya menatap datar lalu bertanya, apakah Jiang akan terus menggonggong seperti anjing. Ucapan itu langsung membuat Jian meledak marah. Ia berteriak meluapkan emosinya, namun sebelum sempat melakukan apapun, Gong Ting muncul dan memintanya berhenti membuat keributan. Gong Ting mengaku sudah menyelidiki kejadian yang menimpa adiknya. Ia menyimpulkan bahwa adiknya memang berada di pihak yang salah. Siapapun yang berbuat salah harus menerima konsekuensinya. Singkat cerita, tes penilaian peringkat resmi dimulai. Seorang guru berdiri di depan portal dimensi dan menjelaskan bahwa setiap siswa akan dipanggil satu persatu. Dari sebuah gedung yang menghadap aula, Lin Yu mengamati seluruh kejadian. Seorang pria tua di sampingnya bertanya alasan Lin Yu datang dan apakah ia menemukan siswa yang layak diperhatikan. Dengan senyum tipis, Lin Yu menjawab bahwa tes kali ini akan sangat menarik untuk disaksikan. Nama berikutnya yang dipanggil adalah Xiang Zuo. Dengan penuh tekad, Zuo melangkah masuk ke dalam portal dimensi, siap menunjukkan kekuatan terbaiknya. Di sana terdapat jantung iblis, makhluk yang mampu menyerap dan menganalisis energi. Setiap murid harus melepaskan seluruh energi mereka langsung ke arah makhluk tersebut. Zuo menarik nafas, lalu melepaskan seluruh energinya dalam satu serangan penuh. Jantung iblis menyerap kekuatan itu dan mengirimkan data melalui kabel di tubuhnya ke mesin digital di luar. Hasilnya pun muncul di layar. Xiang Zuo terdeteksi berada di peringkat E lapisan menengah. Namun penilaian belum selesai. Sistem masih menghitung nilai evaluasi potensial. Malong tampak tegang. Ia berbisik bahwa bagian inilah yang paling menentukan. Selain peringkat saat ini, sistem juga menilai batas potensi maksimum seseorang. Semakin tinggi nilainya, semakin besar peluang mereka menarik perhatian khusus dari negara. Beberapa saat kemudian, hasilnya muncul. Xiang Zuo terdeteksi memiliki potensi peringkat C. Meski tergolong tinggi, Xiang Zuo justru merasa kecewa. Setelah 2 tahun penuh, kekuatannya sama sekali tidak meningkat. Ia berharap bisa mencapai peringkat D. Saat peserta lain dipanggil, Malong mencoba menghibur Zuo dengan mengatakan bahwa pemuda itu tetap lebih kuat dibanding teman-teman sekamarnya. Sayangnya, itulah kenyataannya. Xiang Yu dan Malong hanya mencapai peringkat E lapisan bawah dengan potensi maksimum di peringkat C. Tiba-tiba, sorakan menggema dari barisan depan.
Untuk pertama kalinya tahun ini, seorang siswi berhasil menembus peringkat D lapisan rendah dengan potensi maksimum di peringkat B. Saat giliran berikutnya berakhir, Jiang Jian melangkah keluar dari portal dimensi dengan penuh percaya diri dan kesombongan. Hasilnya pun muncul, peringkat D lapisan rendah dengan potensi maksimum di peringkat A. Saat itu, jumlah siswa yang berhasil menembus peringkat D tahun ini jauh lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Biasanya, hanya 2 atau 3 orang yang mampu mencapai tingkat tersebut. Meski semuanya masih berada di lapisan rendah, pencapaian itu sudah tergolong luar biasa bagi siswa yang belum memiliki pengalaman tempur nyata. Begitu peserta berikutnya dipanggil, aula mendadak hening saat nama itu disebut, Gong Ting. Dalam sekejap, kerumunan meledak heboh. Bagaimanapun juga, Gong Ting adalah presiden Dewan Siswa sekaligus pewaris Guild Imperial. Sorakan penuh pujian menggema menyebutnya sebagai sosok terpilih. Banyak yang berbisik bahwa Gong Ting telah mencapai peringkat sejak 2 tahun lalu. Kini, semua mata tertuju padanya, penasaran sejauh apa kekuatannya telah berkembang. Di dalam ruang dimensi, jantung iblis berdenyut pelan saat Gong Ting melangkah mendekat. Dengan tenang, Gong Ting mengulurkan tangan. Dalam pikirannya, ia sengaja menahan sebagian kekuatannya, berniat menyimpannya untuk menciptakan kejutan di ujian tempur kelulusan. Meski begitu, ia yakin kekuatan yang ia lepaskan sekarang sudah cukup untuk mencetak sejarah sebagai yang terkuat di universitas. Begitu hasilnya muncul, sorakan dari para siswa di luar langsung menggema. Gong Ting resmi tercatat sebagai peringkat D lapisan tinggi, dengan potensi maksimal peringkat S. Aula seketika berubah kacau. Teriakan histeris terdengar di mana-mana, menyebut Gong Ting sebagai siswa pertama dalam sejarah universitas yang mampu mencapai hasil seperti itu. Malong hanya bisa ternganga. Ia sadar mereka baru saja menyaksikan momen bersejarah tercipta tepat di depan mata. Para guru segera mengkonfirmasi hasil tersebut dan bersiap melaporkannya ke otoritas tertinggi negara. Seorang awakener dengan potensi peringkat S adalah aset langka yang otomatis berada di bawah perlindungan negara. Terlebih lagi, sebagai putra pemimpin Guild Imperial, pencapaian Gong Ting hampir pasti akan mengguncang seluruh negeri. Dari kejauhan, Presiden Universitas Yuan Long dan Lin Yu mengamati kehebohan itu dengan tenang. Presiden tak menyangka bahwa tes tahun ini melahirkan begitu banyak talenta luar biasa. Ia mengaku tidak heran Lin Yu sampai datang langsung, karena sudah menduga Gong Ting akan mencetak rekor di universitas ini. Namun, wanita itu hanya menggeleng pelan. Ia tidak datang sejauh ini hanya untuk melihat Gong Ting. Dengan senyum tipis, Lin Yu mengaku bahwa dibandingkan Gong Ting, ada satu siswa lain yang jauh lebih menarik perhatiannya. Tak lama kemudian, suara dari speaker aula menggema. Nama peserta berikutnya diumumkan, giliran si Chen. Begitu nama si Chen dipanggil, Jiang langsung mendekat. Dengan nada merendahkan, ia menyuruh si Chen setidaknya membawa sedikit kehormatan bagi asrama mereka. Jika keempat penghuni kamar itu sama-sama tak berguna, maka asrama mereka akan menjadi bahan tertawaan terbesar di universitas. Jiang Jian terus menghina tanpa henti, menyebut kelompok mereka sebagai sekumpulan orang lemah yang hanya akan mempermalukan sekolah. Tak sanggup menahan diri, Malong akhirnya membalas, menyuruh Jiang Jian untuk diam dan menunggu hasilnya. Karena si Chen akan membuat semua orang tercengang. Di dalam ruang uji, si Chen berdiri tenang di hadapan jantung iblis. Ia merenung. Bagi seorang awakener, satu-satunya jalan menuju masa depan adalah bergabung dengan guild besar. Dan satu-satunya cara untuk menarik perhatian mereka adalah melalui ujian tempur kelulusan. Dalam ujian itu, setiap tim bebas menentukan anggotanya, selama tidak melebihi 10 orang. Tim yang meraih peringkat pertama akan langsung direkrut oleh Guild Imperial. Artinya, tes ini bukan sekadar penilaian siswa. Ini adalah seleksi elit. Sementara itu di luar ruang uji, Jiang Jin memperkenalkan Yan Lin, seorang awakener peringkat D lapisan rendah yang baru direkrut, kepada Gong Ting. Dengan 9 orang peringkat D tahun ini ditambah Gong Cheng, posisi pertama dalam ujian kelulusan tempur hampir pasti sudah berada dalam genggaman mereka. Saat tim-tim kuat mulai terbentuk, satu tim berisi orang-orang lemah pasti akan tersingkir dan tersapu habis. Hukum alam memang tak pernah berubah. Di sisi lain, Malong terlihat semakin gelisah. Ia heran mengapa si Chen terlalu lama berada di dalam ruang uji. Tidak ada pergerakan dan layar hasil masih kosong. Para siswa mulai mengejek. Mereka menyebut kekuatan si Chen pasti terlalu lemah sampai mesin tak bisa mendeteksinya.
Beberapa bahkan memilih kembali ke kelas, menganggap ujian sudah selesai. Bagi mereka, tak ada lagi yang layak ditonton, hanya tersisa seorang pecundang. Jiang menoleh ke Gong Ting dan berkata bahwa mereka tak perlu menunggu hasil siswa lain. Tim mereka sudah lengkap. Ia menyarankan pergi ke karaoke untuk merayakan. Gong Ting mengangguk. Ia menyuruh Jian mengumpulkan seluruh anggota tim. Namun tepat saat mereka mulai berbalik arah, layar evaluasi tiba-tiba menyala. Semua orang membeku. Hasil yang muncul membuat aula jatuh dalam keheningan mutlak. Si Chen mendapat peringkat D lapisan tinggi. Rekan-rekan satu asramanya dan para siswa di sekitar hanya bisa ternganga, tak percaya pada apa yang mereka lihat. Malong langsung meledak kegirangan, berteriak bahwa ia sudah mengatakan sejak awal, si Chen memang kuat. Di sisi lain, Gong Ting dan Jiang Jian terdiam kaku. Mereka sama sekali tak menyangka si Chen bisa mencapai peringkat D lapisan tinggi. Di dalam ruang uji, si Chen langsung paham. Barusan ia melepaskan energi dengan tubuh fisik biasa tanpa perubahan profesi apapun. Artinya, level 10 miliknya sudah setara dengan peringkat D lapisan tinggi. Setelah menyadari itu, ia mengambil keputusan. Ia memilih menguji profesi terlemahnya. Begitu perubahan profesi selesai, si Chen beralih ke Dum Fang King. Dalam sekejap, layar hasil mulai berkedip liar. Aula kembali gempar saat peringkatnya berubah. Dari peringkat D lapisan tinggi, melonjak ke peringkat C menengah. Kekacauan meledak. Malong dan rekan-rekannya menjerit histeris, tak paham bagaimana peringkat bisa berubah lagi. Jiang Jian berteriak keras, bersikeras bahwa mesin uji pasti bermasalah. Para guru mulai terdiam heran. Sepanjang karir mereka, belum pernah ada peringkat yang berubah di tengah penilaian. Di ruang uji, suara peringatan terdengar nyaring. Ketidakstabilan terdeteksi. Uji ulang diperlukan. Namun si Chen tidak peduli. Ia justru beralih ke profesi terkuatnya. Dalam sekejap, tubuhnya bertransformasi. Cakar terbentuk. Tanduk menjulang dari kepalanya. Inilah profesi iblis api penyucian. Begitu kekuatan itu dilepaskan, jantung iblis bereaksi panik, seolah sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh melampaui batas dunia. Di luar, pusaran ungu gelap yang mengerikan muncul di langit. Tekanan energi turun mencekik ke seluruh aula. Gong Ting dan yang lain mendongak ke atas, wajah mereka dipenuhi kebingungan dan keterkejutan. Rekan-rekan si Chen mulai gemetar. Salah satu dari mereka bergumam bahwa fenomena ini akan tercatat sebagai sejarah. Asrama mereka telah melahirkan sosok yang akan mengguncang dunia. Layar potensi mulai error. Huruf-huruf berputar, terdistorsi, lalu akhirnya menampilkan simbol peringkat S. Seorang guru berteriak kaget, tak menyangka masih ada murid dengan potensi peringkat S. Gong Ting berdiri membeku. Otaknya menolak memproses apa yang sedang ia saksikan. Namun peringatan sistem kembali terdengar. Mesin uji mulai bergetar hebat. Lalu, dengan satu kilatan terakhir, hasil akhir muncul. Potensi triple S. Nilai itu melampaui kapasitas maksimum sistem. Artinya hanya satu hal. Sistem tidak mampu menghitung seluruh energi di tubuh si Chen. Ledakan besar mengguncang aula. Mesin uji hancur berkeping-keping, kobaran api menyembur tinggi. Para guru berteriak panik dan langsung berlari menuju ruang uji. Saat mereka menerobos masuk dan memastikan kondisi si Chen, seorang guru melangkah maju, lalu terdiam. Mulutnya menganga, jantung iblis tergeletak di lantai, mati, sepenuhnya kehilangan daya hidup. Mereka bergumam tak percaya, menduga mesin itu rusak karena dipakai berlebihan sepanjang hari. Namun si Chen mengerutkan dahi. Ia sadar dirinya telah menggunakan terlalu banyak energi dan tanpa sengaja menghancurkan jantung iblis. Namun bersamaan dengan itu, ia menemukan satu fakta penting. Kekuatan glutoni miliknya mampu melahap apapun, bahkan jantung iblis di mesin uji. Artefak itu, Exquisite Demon Core peringkat A, kini menjadi miliknya. Inti tersebut memungkinkan si Chen mendeteksi peringkat seseorang dalam radius 100 meter dan mampu memberi peringatan akan bahaya. Setelah keluar dari ruang uji, si Chen langsung mencoba kemampuan barunya. Saat ia mengaktifkannya, pandangannya berubah total. Dalam sekejap, peringkat semua orang di sekitarnya terlihat jelas. Fakta itu membuatnya terkejut. Kemampuan ini jauh lebih praktis dari yang ia bayangkan. Namun ketika pandangannya tertuju pada Gong Ting, ia langsung menyadari satu hal. Gong Ting juga menyembunyikan kekuatan aslinya. Di sisi lain, karena mesin uji telah hancur, para guru tak punya pilihan selain menghentikan penilaian. Data si Chen akan dicatat sebagai kesalahan sistem, dan siswa yang belum diuji diminta kembali keesokan harinya. Meski begitu, Malong dan yang lain tak peduli. Apapun keputusan guru,
Bagi mereka si Chen tetaplah seorang jenius. Tiba-tiba, Zhang Jian menerobos maju dengan wajah kesal. Ia bersikeras bahwa mesin itu memang rusak sejak awal. Bagaimanapun juga, menurutnya, seorang pecundang seperti si Chen mustahil memiliki potensi peringkat S. Dengan suara keras, ia menuntut si Chen bertanggung jawab atas kerusakan mesin uji yang memaksa Dewan Siswa menunda evaluasi dan kembali besok. Ocehannya tak kunjung berhenti. Si Chen mulai muak. Kilatan listrik muncul di telapak tangannya. Sesaat ia mempertimbangkan untuk memberinya pelajaran. Namun sebelum ia bertindak, Gong Ting melangkah maju. Dengan nada tenang, ia menghentikan Zhang Jian dan memperingatkannya agar bersikap sopan pada rekan baru mereka. Dengan senyum tipis, Gong Ting mendekati si Chen. Ia lalu mengundangnya secara resmi untuk bergabung dengan timnya dalam ujian kelulusan. Gong Ting meyakinkan bahwa jika mereka bertarung bersama, mereka akan mencetak nilai tertinggi dalam sejarah sekolah. Malong dan yang lain benar-benar tercengang. Undangan pribadi dari Presiden Dewan Siswa adalah sesuatu yang nyaris mustahil terjadi. Sementara itu, Zhang Jian berpikir keras. Jika si Chen bergabung, maka harus ada orang lain yang tersingkir. Ia tak bisa memahami apa yang membuat si Chen begitu istimewa, padahal banyak orang bahkan gagal masuk meski sudah membawa hadiah. Namun karena keputusan itu datang langsung dari Gong Ting, ia tak punya pilihan. Dengan menelan harga dirinya, Zhang Jian memaksakan senyum dan menyambut si Chen sebagai anggota baru. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Si Chen menolak undangan itu. Zhang Jian langsung meledak marah. Ia berteriak, tak percaya seseorang berani menolak tawaran dari tim terkuat di universitas. Namun, si Chen hanya menjawab singkat, ia tidak peduli. Si Chen lalu melangkah pergi dengan tatapan dingin, memperingatkan mereka agar berhenti mengganggunya. Kerumunan pun membeku. Tak seorang pun menyangka ada siswa yang berani menolak Presiden Dewan Siswa secara terang-terangan. Beberapa mulai berbisik, menduga si Chen mungkin mengincar posisi nomor 1 sendiri. Gong Ting justru menenangkan Zhang Jian. Menurutnya, si Chen mungkin memiliki rencana sendiri. Tak lama setelahnya, ujian penilaian peringkat resmi berakhir. Para siswa mulai membubarkan diri. Presiden universitas menghela napas pelan. Ia menyesal karena si Chen menolak tawaran itu. Padahal, ia sempat berharap universitas ini akan mencetak rekor baru. Berbeda dengan Lin Yu, wanita itu tersenyum tipis. Baginya, kejadian tak terduga ini justru membuat segalanya semakin menarik. Ia tahu, bagi seseorang seperti Gong Ting, penolakan terbuka semacam itu sama saja dengan deklarasi perang. Sementara itu, Zhang Jian terus mengoceh. Ia mencibir, menyebut si Chen sombong karena merasa layak di peringkat C. Padahal semua itu hanya akibat kerusakan mesin uji. Gong Ting bertanya, bagaimana jika hasil tes itu memang benar? Namun, satu hal pasti, ia tak akan membiarkan siapapun merebut posisi nomor 1 dalam ujian tempur nanti. Zhang Jian pun menawarkan diri untuk memberi pelajaran pada si Chen. Ia ingin menunjukkan perbedaan antara petarung berpengalaman dengan seorang pemula seperti si Chen. Gong Ting menatapnya singkat. Ia bertanya apakah Zhang Jian mengira dirinya orang yang suka membuang waktu untuk urusan seperti itu. Sambil melangkah pergi, Gong Ting menegaskan bahwa apapun yang terjadi selanjutnya bukan urusannya. Zhang Jian sempat terdiam, lalu akhirnya memahami maksud kata-kata itu. Senyum licik pun muncul di wajahnya. 10 menit kemudian, salah satu antek Gongcheng melapor bahwa si Chen baru saja meninggalkan kampus. Mendengar itu, senyum Zhang semakin melebar. Ia berniat memberi si Chen pelajaran, di tempat tanpa guru, tanpa pengawas, dan tanpa siapapun yang bisa melindunginya. Di sisi lain, si Chen berjalan santai di jalan dekat universitas dengan earphone terpasang di telinganya. Sekilas ingatannya melayang ke sebuah insiden di masa lalu. Saat itu, sebuah guild elit menyerbu sarang iblis di wilayah kerajaan suci He. Di sana, mereka bertemu makhluk yang kekuatannya belum pernah tercatat sebelumnya. Iblis bernama Wrath. Dengan satu serangan brutal, Wrath memusnahkan seluruh tim, lalu keluar dari sarang dan mulai menghancurkan dunia manusia. Untuk menemukan sarang Wrath, si Chen telah menyusun rencana yang nyaris sempurna. Namun untuk mewujudkannya, ia membutuhkan satu hal yang krusial. Uang, dalam jumlah besar. Itulah sebabnya ia datang ke Mithril Monster Exchange. Secara garis besar, tempat ini berada di bawah kendali Guild Mithril. Di masa depan, bursa ini akan menjadi pusat perdagangan material terbesar di negara ini. Si Chen tahu betul, senjata dan perlengkapan adalah faktor penentu kekuatan seorang Awakener, dan tempat ini adalah jalur tercepat baginya untuk mendapatkan dana.
Setibanya di meja kasir, si Chen meletakkan sekumpulan taring anjing tengkorak. Pegawai pria di sana tampak terkejut. Ia bertanya bagaimana seorang mahasiswa bisa memperoleh benda seperti itu. Si Chen menjawab singkat bahwa ia mendapatkannya dari monster. Pria berkacamata itu mengerutkan dahi, mengaku baru pertama kali melihatnya. Namun pegawai wanita di sebelahnya langsung mengenali benda tersebut. Fang of Doom. Material hasil buruan monster iblis peringkat E biasa digunakan untuk membuat senjata peringkat E. Namun pegawai pria itu langsung memotong ucapannya. Ia tak tertarik pada barang peringkat rendah. Biasanya ia hanya menangani material peringkat D ke atas. Tak heran jika ia tak mengenali barang murahan seperti itu. Dalam hati, ia menggerutu. Klien besar semakin jarang datang dan mahasiswa seperti ini jelas tak akan membantunya mendapat promosi. Ia pun menyerahkan urusan itu pada pegawai wanita dan pergi begitu saja. Beberapa menit kemudian, pegawai wanita itu kembali sambil menyerahkan amplop berisi uang. Total penjualan Fang of Doom mencapai 18.000. Bagi si Chen, jumlah itu sudah cukup untuk membayar sewa apartemennya. Namun transaksi belum selesai. Si Chen lalu mengeluarkan hasil jarahan lainnya. Sebuah pedang yang sebelumnya digunakan oleh iblis api penyucian. Aura ungu yang mengerikan langsung memancar, membuat udara di sekitarnya terasa berat dan menekan. Pegawai wanita itu terpaku. Meski belum pernah melihat pedang sebesar itu sebelumnya, nalurinya berteriak, benda ini setidaknya peringkat B atau bahkan A. Saat itulah pegawai pria tadi kembali dan langsung mengejek. Ia menolak mentah-mentah kemungkinan tersebut. Menurutnya, senjata peringkat A bernilai jutaan, dan ia sendiri belum pernah melihatnya. Lagi pula, mustahil seorang mahasiswa memiliki benda semahal itu. Tiba-tiba, seorang pria berambut biru melangkah mendekat. Ia berkata bahwa pedang itu bukan peringkat B dan juga bukan peringkat A. Pedang itu adalah senjata peringkat S. Satu-satunya tempat asalnya, negeri api penyucian. Ucapan itu bagaikan petir menyambar. Pegawai pria dan wanita sama-sama tercengang, berteriak tak percaya ketika menyadari mereka baru saja menyentuh senjata peringkat S. Sementara itu, pria berambut biru itu mendekati si Chen dan menjabat tangannya dengan hormat. Ia menyambutnya sebagai tamu istimewa, lalu langsung mengundangnya ke ruang VIP. Ia berjanji bahwa apapun yang dibutuhkan si Chen akan diurus secepat mungkin. Saat melangkah mengikutinya, senyum tipis muncul di wajah si Chen. Orang yang ia tunggu akhirnya muncul di waktu yang paling tepat. Qingji, ketua Guild Mithril. Di ruang VIP, Qingji menanyakan jumlah yang diinginkan si Chen untuk senjata peringkat S tersebut. Tanpa ragu, si Chen menyebutkan angkanya. 1 juta. Qingji terkejut. Senjata seperti itu seharusnya bernilai puluhan juta, bahkan lebih. Jika kabar transaksi ini bocor, pasar bisa langsung kacau. Namun si Chen segera menegaskan bahwa ia tidak berniat menjualnya. Ia ingin menggunakan pedang itu sebagai jaminan pinjaman sebesar 1 juta yang akan ia lunasi dalam waktu 1 bulan. Qingji kembali terkejut. Menggadaikan senjata peringkat S hanya untuk pinjaman sementara bukanlah keputusan normal. Jelas, si Chen berniat menebus kembali pedang itu dan menggunakannya sendiri. Cara berpikir seperti ini, ditambah keberanian membawa senjata kelas atas, menunjukkan bahwa pemuda di hadapannya memiliki pola pikir jauh di atas orang seusianya. Entah ia pewaris keluarga besar, atau jenius yang sengaja menyembunyikan taringnya, satu hal pasti. Si Chen bukan orang biasa. Si Chen menambahkan bahwa selain mengembalikan pokok pinjaman dalam sebulan, ia bersedia membayar bunga 10% pada bulan berikutnya. Qingji terdiam sejenak. Lalu ia menyebut nama universitas tempat si Chen belajar, serta ujian kelulusan tahunan yang akan berlangsung tepat 1 bulan lagi. Hadiah juara pertama bernilai 1 juta, jumlah yang sama persis dengan pinjaman yang diminta. Semua waktunya pas, semua angkanya selaras. Kesimpulannya jelas. Si Chen sangat yakin akan merebut posisi pertama. Namun Qingji juga menyadari hal lain. Jika si Chen menunggu 1 bulan, ia bisa mendapatkan uang itu tanpa perlu pinjaman. Fakta bahwa ia memilih jalan ini berarti satu hal. Si Chen membutuhkan dana secepatnya. Akhirnya, Qingji membuat keputusan. Ia menawarkan pinjaman 1,5 juta tanpa bunga untuk jangka waktu 1 bulan. Ia menyebutnya sebagai awal hubungan kerja sama jangka panjang. Kali ini, si Chen benar-benar terkejut. Keputusan itu jauh di luar perkiraannya. Qingji lalu menegaskan bahwa seluruh pembicaraan hari ini akan dirahasiakan. Jika si Chen membutuhkan transaksi apapun di masa depan, ia berharap Mithril Exchange menjadi prioritas utama.
Si Chen langsung memahami maksudnya. Dengan potongan informasi yang sangat terbatas, Qingji mampu membaca kondisinya dengan tepat. Bahkan memilih memperbaiki penawaran, alih-alih memanfaatkan kelemahannya. Tak heran jika pria ini ditakdirkan menjadikan Mithril Exchange sebagai pusat perdagangan nomor satu. Si Chen juga sadar satu hal. Untuk menjatuhkan Raja Iblis Wrath, ia tak bisa berjalan sendirian. Ia membutuhkan rekan yang bisa dipercaya. Setelah kesepakatan dicapai, si Chen menempelkan telapak tangannya pada kontrak dan menyegelnya dengan energi mana. Transaksi pun selesai. Uang langsung masuk ke akun banknya. Qingji lalu bertanya senjata apa yang akan digunakan si Chen dalam ujian kelulusan nanti. Ia bahkan menawarkan untuk meminjamkan perlengkapan peringkat A. Si Chen hanya menggeleng. Ia kemudian mengeluarkan sebuah pedang iblis dunia bawah dari ruang penyimpanan sihirnya. Aura menekan langsung memenuhi ruangan. Senjata peringkat S itu kembali muncul di hadapan mereka. Qingji dan pegawai wanita membeku. Mereka tak menyangka si Chen masih memiliki senjata lain dengan kualitas setara. Tanpa berkata apapun, si Chen berbalik dan pergi. Qingji dan pegawai wanita membungkuk hormat saat ia melangkah keluar. Begitu si Chen menghilang dari pandangan, Qingji langsung mengambil keputusan. Pegawai wanita yang menangani transaksi si Chen dipromosikan menjadi supervisor saat itu juga. Namun tepat saat semuanya tampak selesai, si Chen tiba-tiba berhenti. Ia masih perlu membeli satu barang lagi di tempat ini. Singkat cerita, si Chen tiba di depan terminal bus antar wilayah Herong. Begitu melihat papan nama itu, sesuatu bergetar di dalam dirinya. Ingatan lama dari kehidupan sebelumnya langsung membanjiri pikirannya. Dulu, ia dan Siun terperangkap dalam kesulitan finansial selama bertahun-tahun. Si Chen sudah lulus kuliah, namun gagal terbangun sebagai awakener. Tak satupun guild mau menerimanya. Ia terpaksa bekerja serabutan demi bertahan hidup. Bahkan sering kesulitan membayar sewa apartemen. Mereka hidup sangat hemat, sekadar bertahan dari hari ke hari. Untungnya, Siun selalu membantunya dengan mengajar les privat. Ia bahkan mengorbankan mimpinya masuk universitas, takut menjadi beban bagi kakaknya. Kesadarannya tersentak saat kebisingan sekitar menariknya kembali ke kenyataan. Hari sudah menjelang malam. Seharusnya Siun sudah tiba. Tiba-tiba, suara yang sangat ia kenal terdengar dari belakang. Siun tampak kesulitan menarik kopernya, sambil mengoceh kesal karena si Chen menunggu di tempat yang salah. Ia mengira kakaknya terlalu kelelahan karena bekerja. Si Chen menoleh. Dadanya langsung terasa sesak. Sudah 7 tahun lamanya ia tak melihat adiknya. Si Chen melangkah maju dan memeluk Siun. Pelukan itu begitu kuat hingga membuat adiknya terkejut. Di kehidupan sebelumnya, si Chen gagal melindungi adiknya, gagal memberinya apapun, dan gagal mencegahnya mengorbankan masa depan demi dirinya. Namun kali ini berbeda. Dalam hati, si Chen bersumpah. Ia tidak akan membiarkan hal itu terulang. Mereka pun berjalan berdampingan. Sepanjang jalan, Siun bercerita tentang kuliah, persiapan ujian, dan kesehariannya. Si Chen mendengarkan sambil menegaskan satu hal dalam benaknya. Kali ini, adiknya tidak akan menderita. Namun di tempat lain, di sebuah gang sepi, sekelompok pria bertubuh besar sudah berkumpul. Jiang Jian berdiri di tengah mereka. Ia yakin jalur ini pasti akan dilewati si Chen saat pulang. Dengan suara dingin, ia memerintahkan anak buahnya bersiap. Begitu si Chen muncul, mereka akan langsung menyerang. Kali ini, ia bersumpah akan membuat si Chen menyesal karena telah berani memprovokasinya. Salah satu dari mereka sempat ragu. Ia takut Jiang kebablasan dan tanpa sengaja membunuh si Chen, apalagi mereka membawa banyak anggota dewan siswa. Jiang tidak peduli. Sejak awal, ia hanya ingin memberi pelajaran kecil. Tapi sikap arogan si Chen benar-benar membuatnya muak. Jiang menoleh ke arah rekan-rekannya. Tatapannya dingin. Perintahnya jelas. Buat si Chen sekarat. Pastikan ia tidak bisa ikut ujian kelulusan. Sebagai cloud assassin terbaik di kampus, Jiang berniat menuntaskan semuanya malam ini. Di sisi lain, si Chen berjalan bersama Siun melewati kawasan perumahan yang sunyi. Siun merasa ada yang aneh. Beberapa hari terakhir, kakaknya berubah. Seolah memikirkan sesuatu yang berat. Ia mengira tekanan ujian kelulusan jadi penyebabnya. Si Chen tetap diam. Ia tahu Siun terlalu peka. Baru bertemu dengannya, tapi sudah bisa merasakan kegelisahannya. Gadis itu masih mengira hidup mereka sulit dan belum tahu si Chen telah awaken. Langkah mereka membawa keduanya masuk ke sebuah gang sempit. Di sanalah Jiang dan kelompoknya menunggu. Salah satu anak buah melapor bahwa si Chen berjalan bersama seorang gadis. Jiang tersenyum. Gang ini gelap.
tak ada kamera, situasinya sempurna. Namun si Ken sudah menyadari semuanya. Tatapan penuh niat membunuh mengarah padanya. Wajahnya tetap tenang, tapi amarah mulai naik. Ia tahu siapa mereka. Tanpa berkata apapun, si Chen meraih earphone dari sakunya dan memasangkannya ke telinga Si Yun. Si Chen menyuruh gadis itu mendengarkan lagu yang belakangan ini sering ia putar. Si Yun terkejut. Ia tidak menyangka kakaknya menyukai musik. Tapi ia tetap mendengarkan. Baginya, musik adalah cara seseorang menyampaikan perasaan. Dan ia ingin mengetahui apa yang sedang dirasakan kakaknya. Nada hangat itu mengalun, menenangkan. Seolah dunia di sekitar mereka perlahan menghilang. Si Chen berbalik arah. Tatapannya mengunci Jiang dan kelompoknya. Tekanan tak kasat mata langsung menghantam udara saat ia membaca kekuatan lawan-lawannya. Dalam sekejap, peringkat mereka terlihat jelas. Sementara Si Yun tenggelam dalam alunan musik, si Chen melangkah maju. Di hadapannya, Jiang dan kelompoknya mulai bergerak. Senjata terangkat. Mereka menyerbu bersamaan. Di detik itu, ingatan lama bangkit. Tahun 2160, saat si Chen kehilangan anggota keluarga terakhirnya. Tahun 2167, saat ia terlahir kembali dan akhirnya bisa melihat adiknya lagi. Dan sekarang, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ia kembali berjalan bersama keluarganya. Kilatan petir mulai mengelilingi tubuhnya. Setiap kilat adalah amarah yang selama ini ia tekan. Dan orang-orang seperti mereka berani mencoba merusaknya. Si Chen melesat. Gerakannya terlalu cepat untuk diikuti mata manusia. Satu tendangan brutal mendarat. Tubuh pertama terhempas. Yang kedua menyusul. Yang ketiga tumbang tanpa sempat bereaksi. Tidak ada perlawanan berarti. Tidak ada kesempatan. Si Chen tidak melambat. Ia menerjang ke tengah kerumunan. Serangan demi serangan mendarat. Satu persatu tubuh jatuh ke tanah. Salah satu dari mereka nekat menyerang. Si Chen menangkap tinju itu. Satu hentakan siku menghancurkan lengannya. Jeritan pecah, lalu langsung terputus oleh pukulan telak yang melemparkan tubuh itu jauh ke belakang. Beberapa langkah di depan, Si Yun masih bersenandung pelan, mengikuti musik di telinganya. Ia sama sekali tidak menyadari kekacauan yang meledak di belakangnya. Dari kejauhan, Jiang menatap dengan wajah pucat. Keringat dingin mengalir. Kepercayaan dirinya runtuh saat melihat rekan-rekannya dihancurkan satu persatu. Kini tersisa 2 orang, dan mereka tidak bertahan lama. Begitu yang terakhir tumbang, si Chen langsung melesat lagi. Targetnya hanya satu, Jiang membeku. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, rasa takut menghantam tanpa ampun. Semua kesombongan tentang gelar asasin terkuat kampus runtuh seketika. Ia mencoba melawan, namun terlambat. Sebuah pukulan brutal menghantam wajah Jiang, tubuhnya terangkat ke udara, pisau di tangannya terlepas entah kemana. Sebelum sempat jatuh, si Chen sudah menyusul. Satu pukulan lagi mendarat, darah muncrat, gigi berhamburan. Tubuh Jiang menghantam tanah dengan keras. Dalam kondisi setengah sadar, pandangannya kabur. Di atasnya, si Chen berdiri menatap ke bawah. Bukan seperti manusia, melainkan seperti kematian itu sendiri. Suaranya menembus udara, dingin dan tanpa ampun. Ia sudah memperingatkan Jiang untuk berhenti. Tapi peringatan itu diabaikan. Dan sekarang, tidak ada lagi jalan mundur.